Kawan, inilah kurang lebih sepekan lagi kita akan memperingati Hari Reformasi Nasional. Ingat dong ya, momen paling bersejarah itu. Tapi agak beda konteks nih kawan, inilah. Sama-sama soal reformasi, tapi kalau kali ini reformasi Polri yang dilaporkan ke Presiden Prabowo oleh Jimli Asidiki sebagai Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri tepat di bulan Mei 2026 ini. Ini sebuah langkah yang menandakan bahwa pembenahan institusi kepolisian masih menjadi pekerjaan besar yang belum selesai. Nah, jadi ingat kan kawan, inilah ngomong-ngomong sudah sejauh mana sih reformasi Polri ini? Dulu diperjuangin mati-matian, sekarang seolah-olah reformasi ya kayak kehilangan arah. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kawan, inilah meskipun laporan reformasi Polri telah diterima Presiden, namun nampaknya nih dinilai belum menghadirkan perubahan paradigma. Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, ini menilai rekomendasi tim percepatan reformasi Polri ini lebih bersifat penguatan dan perbaikan terhadap sistem yang sudah ada, bukan perubahan mendasar dalam institusi kepolisian. Jadi kayak cuma aspek manajerialnya aja dan juga pengawasan tanpa menawarkan paradigma baru dalam reformasi Polri. Bahkan reformasi Polri ini dinilai cuma ganti kulit kawan, inilah. Menurut Aan, 6 poin rekomendasi tim percepatan reformasi Polri ini belum menyentuh perubahan mendasar dalam struktur kelembagaan kepolisian. Jadi ya kayak nggak ada sifat yang fundamental gitu. Terlebih soal posisi Polri yang tetap berada di bawah Presiden. Padahal kan perdebatan sebelumnya ya, Polri ini diminta di bawah kementerian ya, sama kayak TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Tapi beda cerita kalau menurut Lemkapi yang menilai posisi Polri di bawah Presiden ini udah ideal katanya. Kalau katanya Direktur Lemkapi, skema Polri ini di bawah Presiden udah paling sesuai sama sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia saat ini, termasuk mekanisme pengangkatan Kapolri yang melibatkan persetujuan DPR RI. Memang posisi Polri di bawah kementerian ini banyak pro dan kontranya ya kawan, inilah. DPR juga bilang kalau Polri di bawah kementerian juga dianggap gak relevan katanya. Tapi tahu nggak sih, sebagian pengamat ini menilai kalau penempatan Polri di bawah kementerian itu karena merupakan bentuk kritikan atas banyaknya masalah kultural di institusi kepolisian. Mulai dari kekerasan, ingat kan? Korupsi banyak, penyalahgunaan wewenang juga banyak, dan kerentanan menjadi alat politik. Kalau Pak Listio aja ini pernah ngaku ditawarin kursi Menteri Kepolisian, tapi tawaran itu ditolak katanya. Karena nggak mau tuh institusinya itu di bawah kementerian. Selain itu kawan, inilah 6 poin rekomendasi dari tim reformasi Polri yang diserahkan Jimli dan kawan-kawan ke Prabowo ini adalah penguatan lembaga Kompolnas. Nah, di sini Kompolnas juga jangan jadi macan kertas aja ya. Karena Kompolnas ini diberikan kewenangan yang lebih besar supaya bisa jalankan fungsi pengawasan terhadap Polri secara efektif. Perlu diketahui juga ya kawan, inilah Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki ini mengungkapkan pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi 8 peraturan Polri dan 24 peraturan Kapolri. Revisi tersebut ini merupakan salah satu poin rekomendasi untuk memperkuat institusi Polri melalui pembenahan regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga instruksi pelaksanaan. Jimli juga menargetkan nih kawan, inilah revisi puluhan aturan tersebut dapat rampung pada tahun 2029. Sebenarnya agak complicated ya kawan, inilah. Pertanyaannya tuh sekarang bukan lagi apakah reformasi ini diperlukan, tetapi seberapa jauh reformasi itu benar-benar berani dilakukan. Karena publik ini hari ini nggak cuman ingin mendengarkan jargon pembenahan, tetapi ingin melihat perubahan yang nyata, mulai dari pengawasan yang lebih kuat, transparansi yang lebih terbuka, hingga penegakan etika yang benar-benar tegas dan konsisten. Karena ukuran keberhasilan reformasi sesungguhnya itu sederhana. Apakah masyarakat semakin percaya? Kalau menurut kawan, inilah gimana soal ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.